Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ananda, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian peserta didik dapat mengenal dan mengidentifikasi kitab-kitab Allah. Kemudian peserta didik dapat mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Kemudian kita lihat apa itu iman. Iman itu berasal dari bahasa Arab imana, yu'minu imanan, yang berarti percaya. Sementara kitab adalah kumpulan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidupnya. Kemudian kita lanjut, apa itu makna beriman kepada kitab Allah? Jadi beriman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian kita lihat dalil tentang beriman kepada kitab Allah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 136. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak semua, kita lanjutkan. Ada kitab-kitab yang Allah sampaikan, Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Ada 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat, yang mana kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang mana isinya yaitu hukum-hukum, perintah, petunjuk yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian apa dalilnya? Dalil diturunnya kitab Taurat ini yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Kemudian yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud ya, pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ditulis dalam bahasa Kipti, yang berisi ini nyanyian, doa, nasihat yang menggambarkan keagungan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Injil, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil, yang mana kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Ditulis dalam bahasa Suryani yang berisi ajaran moral
dan riwayat-riwayat kehidupan Nabi Isa alaihissalam, serta menggarisbawahi pentingnya keimanan, kebaikan, dan kasih sayang. Kemudian untuk dalilnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 46. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waqafaina ala atharihim bi'isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu injila fihi hudaw wa nura wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami turunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Al-Quran, kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana diturunkan dalam bahasa Arab, sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahami. Nah, bagaimana kita beriman, cara beriman kepada kitab Al-Quran ini? Cara berimannya yaitu pertama meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meyakini isi Al-Quran itu benar dan tidak ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, mempelajari, memahami dan menghayati isi Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana cara kita beriman kepada kitab sebelum Al-Quran? Yang pertama, meyakini bahwa kitab itu Zabur, Taurat, Injil adalah benar wahyu Allah, bukan buatan Rasul itu. Kemudian meyakini bahwa isi kitab itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan demikian kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun hari ini yang menjadi petunjuk bagi kita adalah kitab Al-Quran Karim. Oleh karena itu, agar kita selalu membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Ananda, ini pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dalil dan keutamaan Al-Quran dari kitab-kitab yang lain. Mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.